dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan meliputi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-77, mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, dan kita akan membaca secara responsoria. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Setelah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini, Minggu tanggal 29 Desember 2024, Minggu setelah hari Natal, topik minggu kita mengucap syukur atas kasih karunia Allah. 2 Koinonia 2.1 Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 31 Desember 2024, sermon parhalado dan koordinasi diliburkan. 4 Diakonia 4.1 Persembahan Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 29 Desember 2024 dalam kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. 5 Pemberitahuan 5.1 Jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 29 Desember 2024 bahwa keluarga Micah Marolop Hutajulu ST, Inang Dr. Josephine Irena Masniari Borulumban Tobing yang beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Blok F35 RT 03 RW 15 masuk X1, tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKP Cimahi Jalan Lurah karena sudah pindah keanggotaan jemaat menjadi Jemaat Gereja Wesley Methodist Medan. 5. Ibadah malam akhir tahun Perpunguan Bodari ujung tahun. Pada hari Selasa 31 Desember 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah akhir tahun Perpunguan Bodari ujung tahun, sekaligus pembacaan beri, laporan keuangan, inventaris huria, serta laporan panitia pembangunan. Ibadah dilaksanakan hanya satu kali, masuk pukul 18.00 WIB. 5.3 Amplop ucapan syukur akhir tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai akhir tahun 2024 dan akan menghantarkan kita ke tahun baru 2025, kita akan mengumpulkan amplop ucapan syukur akhir tahun yang akan kita kumpulkan dalam ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2024. Amplop disediakan huria, dipersiapkan sendiri dari rumah masing-masing. 5.4 Ibadah Tahun Baru. Pada hari Rabu 1 Januari 2025, gereja kita akan mengadakan ibadah Tahun Baru dengan hanya satu kali ibadah, masuk pukul 10.00 WIB. 5.5 Acara Malam Tahun Baru Keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah malam tahun baru keluarga pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 00 WIB. Lembar acara tahun baru keluarga tersedia di depan gereja agar setiap keluarga mengambil satu eksemplar dan diperbanyak sesuai kebutuhan. 5.6 mengucapkan pelayan Bible Pro sesuai SK nomor 193/D18/P/12/2024
maka pada tanggal 12 Januari 2025 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan pangujakon Bibelfro sebagai pelayan fungsional di HKP Resort Cimahi. Kita doakan acara tersebut berlangsung dengan baik. 5.7 donor darah seksi kesehatan. Pada hari Minggu 12 Januari 2025, seksi kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerja sama dengan seksi kesehatan dan koordinasi PMI UTDRS Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 mulai dari ayat yang pertama.
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Baik Amang dan Inang, saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Dan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan baca firman Tuhan, saudara boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hari ini saudara bersyukur kepada Tuhan? Pasti bersyukur kepada Tuhan. Apakah saudara tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun kita banyak mengalami rintangan hidup? Pasti ya manginangnya. Kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur kepada Tuhan merupakan respon kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan harus kita syukuri dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan yang dimaksud dengan syukur di sini adalah ungkapan yang keluar dari hati yang terdalam, karena kita mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan secara nyata, bukan karena cerita atau menurut kata orang lain. Nah saudaraku, demikian jugalah dalam firman Tuhan hari ini, di mana Paulus memiliki pengalaman tersendiri bersama Tuhan dan mengalami transformasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa pengalaman pribadinya? Apa yang membuat hidupnya bertransformasi? Di sini dikatakan bahwa Paulus mengakui bahwa sebelum dia menerima
Kristus, ia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya. Dia memiliki kepribadian yang sangat ganas. Dan dia adalah seorang yang paling berdosa. Mengapa dia lakukan ini semua? Karena semuanya ini dilakukannya tanpa pengetahuannya sendiri, atau boleh kita katakan bahwa itu adalah di luar kesadarannya, bahwa itu adalah di luar imannya. Namun ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, kasih karunia Kristus sungguh mengubah hidupnya. Ia dimampukan untuk menyadari keberadaan kondisi hidupnya tersebut, dan dia mulai belajar berubah dalam Kristus. Nah, kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus senantiasa dihayati dalam hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Itu sebabnya dia mengatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 itu, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa Paulus mengatakan ini? Bahwa Paulus sadar benar, tanpa kasih karunia ini hidupnya akan berbeda. Ia pasti akan masih berada dalam kehidupan lama yang dikuasai kebencian terhadap pengikut-pengikut Kristus. Namun demikian, rasa syukur ini tidak menjadikan Rasul Paulus menjadi pribadi yang arogan terhadap keselamatan yang telah diterimanya. Rasa syukur adalah rasa syukur. Kalau dalam rasa syukur diselip rasa sombong, berarti ada yang tidak beres dari rasa syukur tersebut. Nah, ketika kasih karunia diterima dari Yesus dengan rendah hati, Paulus tetap mengatakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus tidak mengatakan di antara mereka akulah yang paling suci atau akulah yang paling dikasihi. Namun syukur kita memang tidak hanya di mulut saja, tetapi syukur kita juga terlihat lewat sikap kita di dalam tindakan menjadi saksi dan bersaksi bagi Kristus. Itulah ungkapan syukur daripada Paulus tersebut. Bagaimana dengan Amang? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita saat ini? Sering sekali kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jojo dohita dang malok madok mauliate tu debata. Apa acting yang kita buat? Sering sekali kita mengeluh. Sering sekali kita bersungut-sungut kepada Tuhan dalam banyak hal. Padahal kita tahu bahwa Allah membenci orang yang selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Mengapa Allah membenci orang yang suka mengeluh dan orang yang suka bersungut-sungut? Karena mengeluh atau bersungut-sungut itu, saudara-saudara, adalah menyakiti diri kita sendiri. Bahkan dengan mengeluh, hidup kita menjadi kering, tidak ada semangat. Bahkan mengeluh atau bersungut-sungut juga menyakiti hati orang lain. Orang tidak akan diberkati dengan sungut-sungut. Tuhan tidak akan memberkati kita dengan sungut-sungut kita. Jadi mengeluh atau bersungut-sungut juga menyakiti hati Allah, karena dengan bersungut-sungut kita
menyangkali kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar tadi dari Rasul Paulus lewat firman Tuhan hari ini, bahwa Paulus adalah orang yang paling layak sebenarnya untuk mengeluh dan bersungut-sungut di dalam hidupnya. Kenapa? Karena sejak dia menjadi Kristen dan menjadi hamba Tuhan, ia banyak mengalami penderitaan. Ia pernah hampir mati ketika kapal yang dia tumpangi ditimpa ombak besar. Bahkan ia harus bekerja keras membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan pelayanannya. Bahkan ia juga pernah merasa sakit hati karena kerasulannya dipertanyakan. Bahkan ia pernah 2 kali dipenjara karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ia pernah berdoa agar penyakitnya sembuh. Tetapi ia tidak pernah sembuh. Bukannya mengeluh, malah dalam seluruh tulisannya, dalam surat-surat Paulus, ia selalu mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah atas segala hal. Mengapa Paulus mampu mengatakan ini amang dan inang? Apa yang membuat Paulus bisa tetap bersyukur meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, meskipun hidupnya penuh dengan pergumulan? Satu alasan yang membuat dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan adalah bahwa Paulus bersyukur oleh karena pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya, meskipun sebenarnya dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bagi Paulus melayani Tuhan adalah hal yang indah dan mulia. Menjadi pelayan Tuhan adalah kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan kalau ia menjadi pelayan Kristus. Ia tahu diri bahwa dirinya sangat tidak layak untuk menjadi hamba Tuhan. Bahkan ia mengingat bagaimana hidupnya dahulu sebelum berjumpa dengan Kristus. Dulu dia adalah seorang yang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi belas kasih Allah melimpah dalam hidupnya. Ia diberi anugerah yang tidak terkira, dipercaya Allah untuk menjadi pelayannya. Nama dan inang menjadi saksi Kristus dan menyelamatkan jiwa bagi Kristus adalah perkara yang sangat sulit. Namun Paulus tetap bersyukur dalam segala hal bahwa dia mampu melihat, bahwa dia mampu menjadi pelayan Tuhan jauh lebih indah dan berharga dari penderitaan yang dialaminya. Dan itulah sebagai ungkapan anugerah Tuhan itu. Dan itulah dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saudara pasti sangat menyukai lagu yang dikarang oleh John Newton, ya. John Newton, tadi Kesia sebenarnya sudah membuat lagu Ajaib Benar Anugerahmu, yang tertulis di dalam Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Besar Anugerahmu. Nah, sebenarnya dari mana sih asal mula lagu Ajaib Benar Anugerahmu? Dari mana dia memulai ini? Sebenarnya lagu ini dia ciptakan ketika ia berusia 54 tahun. Namun sesudah dia 15 tahun ditambiskan menjadi pendeta. Ia memang ditambiskan menjadi pendeta saat dia berusia 39 tahun. Namun apa pekerjaannya sebelumnya?
Sebelumnya pekerjaan daripada John Newton ini adalah seorang pedagang budak. Jadi sesungguhnya lagu Kidung Jemaat ini Kidung Jemaat 40 ini mau menceritakan kesadaran dan pertobatan daripada John Newton untuk mengalami bagaimana dia mengalami kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Ia berubah dari pedagang budak menjadi orang yang gigih menentang perbudakan. Nah, hidupnya berubah secara drastis dan menjadi saksi bagi Kristus. Dan itulah kasih karunia Kristus yang didapatkan oleh John Newton yang mengarang lagu Kidung Jemaat nomor 40. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu kita pernah menyatakan sebuah kesaksian tentang kasih karunia Tuhan. Menjadi pertanyaan kepada kita saat ini adalah, kapankah kita menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan ini? Kapan Amang dan Inang menyaksikan kasih karunia Tuhan ini dalam hidup secara personalmu, atau dalam hidup secara keluargamu, atau secara hidup dalam kumpulanmu? Apakah kita mau menyaksikan kasih karunia Tuhan itu pada waktu kita hanya bersuka cita, atau pada waktu kita mengalami kesulitan? Jawabannya biasanya kita selalu bersaksi pada waktu kita mengalami sukacita. Mengapa kita tidak bersaksi atas kasih karunia Tuhan ketika hidup kita dalam keadaan yang sulit? Jawabannya karena kita lebih banyak memikirkan kesusahan itu daripada kasih karunia Tuhan. Padahal sesungguhnya pada waktu kesusahan pun kita diajak Tuhan untuk selalu bersyukur, sebab Tuhan bekerja dengan kekuatannya kepada kita dan Dia selalu siap menyertai kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan tetap ada pada kita saat ini. Di atas semua pergumulan hidup kita, sebenarnya sangat nyata kasih setia Tuhan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja Damai yang kita rayakan di dalam perayaan Natal. Disitulah penyertaan Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Kasih karunia Tuhan kekal sepanjang masa. Jangan ragukan itu, saudaraku. Kasih setia, kasih karunia Tuhan itu kekal sepanjang masa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah kita saat ini. Keselamatan sudah kita peroleh dari Tuhan dan menjadi sukacita kita yang sangat besar. Nah, salah satu sukacita kita yang besar di masa Natal ini adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita bisa saling sapa menyapa di masa Natal ini. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus yang mewartakan kabar kesukaan besar ke seluruh bumi. Itulah sebabnya dalam ayat 15 firman Tuhan hari ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Sebab apa? Karena apa? Karena kita
adalah orang pendosa. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Karena kita adalah orang-orang berdosa, maka Tuhan menyelamatkan kita. Maka Tuhan mengasihi kita. Dan saat ini saudara, kita harus mampu mengucap syukur dan bersuka cita karena kita sudah mendapatkan anugerah terbesar dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Tahu nggak lagu itu? Tahu? Kesia tahu lagunya? Ku ada sebagaimana ku ada. Tahu kan lagu itu, udah familiar kok. Udah lama kita dengar ya. Bisa Kesia? Nggak usah pala ditampilkan, kita nyanyikan dulu. Anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan dari awal, ku ada sebagaimana ku ada. Tahu kan Amang Inang? Kita nyanyikan bersama, yuk. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah badaiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan dulu. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hatiku, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Itulah anugerah Tuhan saat ini kepada kita, orang yang berdosa ini. Kita sudah merayakan Natal dan kita sudah diselamatkan Tuhan, sebab Tuhan beranugerah kepada kita. Bukankah saudara pantas untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita? Pantas kita bersyukur, pantas kita bersuka cita hari ini karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita memang penuh anugerah Tuhan yang menakjubkan. Sudahkah saudara mengucapkan syukur kepada Tuhan hari ini? Kita sudah merayakan Natal dan menerima kasih karunia Tuhan itu melalui anugerah Tuhan semata-mata. Adakah perbedaan hidup saudara sebelum kita merayakan hari Natal dan sesudah kita merayakan Natal? Adakah perbedaan atau sama saja kita sebelum merayakan Natal dan sesudah kita merayakan Natal, atau lebih buruk kehidupan kita saat ini? Saudara, jangan salahkan dirimu sendiri kalau saudara belum bisa melihat perbedaannya.
Namun ingat apa yang dikatakan oleh John Newton dalam lagu Ajaib Benar Anugerahmu Itu. I once was blind. Ya, I once was blind. Karena apa? Karena kita sedang mengalami kebutaan atau tertutup untuk melihat kasih karunia Allah yang selama ini kita terima. Kita bisa minta tolong. Bagaimana supaya saya bisa merasa, saya bisa berubah dan menerima anugerah itu dan menerima kasih karunia itu. Minta tolong kepada Tuhan agar mata kita dapat terbuka melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. But now I see. Itu kata John Newton tadi. Jika mata kita terbuka, ibadah yang kita hayati setiap saat akan selalu memampukan kita berubah semakin baik dalam hidup dan aktivitas kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna menurut kehendak-Nya. Bahkan Tuhan telah memperlengkapi kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selamat hari Natal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena kami menjadi pribadi-pribadi Paulus pada saat ini yang bisa menapak tilasi bagaimana kehidupannya sebelum dia menerima Kristus dan sesudah dia menerima Kristus. Di dalam perjalanan kehidupannya yang walaupun dia sungguh banyak merasakan pengalaman yang sangat buruk, tetapi dia selalu menulis di dalam surat-suratnya di dalam Alkitab, bersukacitalah di dalam Tuhan sebab Tuhan itu sangat baik. Bapa yang terkasih, terkadang kami hanya mengeluh, terkadang kami hanya bersungut-sungut kepadamu tanpa melihat bagaimana anugerah Tuhan itu telah Tuhan hadirkan lewat kehidupan kami lepas pribadi. Karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan kehidupan kami, yang selalu memperhatikan kehidupan kami, supaya kami tetap mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan nyatakan lewat Natal ini. Bapa yang terkasih, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit, apakah dia terbaring di rumah sakit, yaitu Bapak H. Hutapea sedang dirawat di rumah sakit Dustira, dan Inang Boru Sinaga pemulihan di rumah. Tak henti-hentinya juga Tuhan kami mau mendoakan Amang Opung Gwen yang tidak bisa bersama kami pada saat ini, di mana dia menjalani cuci darah Tuhan di rumah sakit. Kami juga tidak lupa mendoakan Inang Simanjuntak Boru Sibarani Bapa, yang mungkin pada saat ini masih berada di rumah sakit, atau mungkin Tuhan jemaat-jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu pada saat ini yang berulang tahun, ada 13 orang, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahannya ada sekitar 8 orang. Tuhan, kiranya Tuhan menambahkan umur yang panjang, dan juga Tuhan menambahkan berkat kepada mereka. Tak lupa juga kami mendoakan bahwa pada saat ini ada kami dengar berita sudah 40 hari Opung Abigail Bor Tuhan meninggalkan kami, dan sebagai ungkapan syukur kepada mereka, dan juga mereka bagikan kepada kami saat ini, keluarga mengadakan jamuan kasih setelah kami beribadah pada pagi hari ini. Berkatilah peparan daripada Opung Abigail
ari tonang Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan mereka tetap tabah dan mereka tetap menjalani kehidupannya dengan baik, dan Engkau limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka menatap masa depannya yang masih panjang ke depan, tidak melihat ke belakang lagi, tetapi biarlah Tuhan mereka tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada mereka saat ini. Bapa yang baik, kami tidak lupa mendoakan ibadah-ibadah perayaan tahun baru kami yang akan kami selenggarakan pada 1 Januari, dan sebelum kami mengadakan perayaan tahun baru, Tuhan izinkan kami untuk berkumpul beribadah di akhir tahun. Biarlah Tuhan yang mengetuk pintu hati jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu semakin berduyun-duyun untuk datang beribadah ke gereja ini. Bapa yang terkasih, biarlah Tuhan yang menghantarkan kami nantinya ke tahun baru Tuhan di tahun 2025. Pengharapan kami biarlah pengharapan yang baru, dan berkat-Mu biarlah berkat yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kami, dan biarlah Tuhan yang menumbuhkan kepada kami hal-hal yang baru yang akan kami jalani di tahun 2025. Berkatilah Tuhan kami, dan masih banyak lagi yang ingin kami doakan, teristimewa dengan persembahan yang sudah kami hantarkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melipat gandakan berkat-Mu kepada kami, supaya kami tetap bersyukur hanya kepada Tuhan semata. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 293 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua, dan kita berikan di tempat duduk kita. Dan nanti setelah kita selesai beribadah, kita boleh menyerahkan persembahan desha kita di depan pintu gereja. Mari kita bernyanyi.
Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan sampai selama pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Natal bagi kita semuanya. Amang dan Inang, ada jamuan kasih yang dibuat oleh keluarga Opung Abigail Aritonang. Nanti sesudah ibadah ini boleh kita menyantapnya di gedung sekolah minggu. Selamat Natal bagi kita semuanya.